Hai teman-teman, perkenalkan namaku Nong Ratu. Aku berasal dari Banten. Aku sangat menyukai sejarah Banten dan akan memandu teman-teman untuk mempelajarinya. Kita mulai dari masa praaksara. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang masa praaksara? Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada masa atau zaman ini disebut juga manusia praaksara. Untuk mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara, kita mempelajarinya melalui benda-benda yang ditemukan dari hasil penelitian arkeologi. Benda-benda tersebut disebut sebagai artefak. Kegiatan mencari artefak sendiri disebut ekskavasi. Rasanya seperti sedang mencari harta karun ya teman-teman. Oh ya, apakah teman-teman sudah tahu? Pada awal masa praaksara, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil yang berjumlah antara 20-25 orang. Mereka mencari makanan dengan cara berburu, menggunakan alat-alat seadanya yang sebagian besar terbuat dari batu, seperti kapak perimbas, kapak penetak, pembelah, dan serpi bilah. Benda-benda tersebut ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Cigelis, Pandeglang, dan di Kampung Odel, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Karena jumlah kelompok yang terus bertambah dan menyulitkan mereka untuk berpindah-pindah, maka manusia praaksara akhirnya hidup secara menetap dengan menempati gua-gua. Gua-gua tersebut dikenal dengan istilah Abris Sousrouch. Lambat laun, kehidupan manusia praaksara semakin berkembang. Mereka mulai membangun rumah dan menerapkan sistem cocok tanam sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian mereka mulai hidup bermasyarakat dan memilih seorang yang paling cakap di antara mereka sebagai seorang pemimpin. Mereka pun mulai mengenal kepercayaan. Hal ini terlihat dari ditemukannya benda-benda yang terbuat dari batu besar yang berfungsi sebagai sarana peribadatan. Benda-benda tersebut dikenal sebagai hasil kebudayaan megalitikum. Lalu, bagaimana ya kehidupan manusia pada masa praaksara di Banten? Mari kita cari tahu. Menurut sejumlah penelitian arkeologi, benda-benda megalitikum banyak dijumpai di Gunung Pulau Sari, Pandeglang. Sehingga tempat tersebut dianggap sebagai tempat suci yang dikeramatkan. Temuan-temuan tersebut diantaranya situs Batu Ranjang yang merupakan dolmen tempat meletakkan sesaji pada setiap ritual peribadatan yang terletak di Cimanuk, Pandeglang. Xiangyang Dengdek yang merupakan menir berbentuk arca dengan postur membungkuk yang terletak di Kecamatan Seketi, Pandeglang, dan Batu Gong yang terletak di situs Citaman, Kecamatan Menes, Pandeglang. Selain di kawasan Gunung Pulau Sari, peninggalan masa megalitikum juga ditemukan di tempat-tempat lain, seperti Arca Domas yang sangat disakralkan dan diyakini sebagai pusat alam semesta oleh kelompok masyarakat Kanekes atau Baduy, Lebak Cibeduk, yaitu punden berundak yang kemungkinan digunakan sebagai tempat peribadatan yang ditemukan di wilayah Lebak, Banten, Menir Baros yang ditemukan sekitar 1 km dari Pasar Baros, Serang, dan ditemukan pula situs penguburan tempayan di Anyer. Nah teman-teman, dari penemuan bukti-bukti tadi, maka kita bisa mendapat gambaran tentang kehidupan masa praaksara di Banten. Bukti-bukti tersebut juga menunjukkan adanya nilai-nilai kepercayaan pada roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat hingga hari ini. Contohnya, tradisi ziarah ke tempat-tempat di mana benda megalitikum berada. Masyarakat masih percaya bahwa di tempat-tempat tersebut bersemayam arwah nenek moyang yang memberikan keselamatan.
Nah, itu tadi sejarah Banten pada masa praaksara. Seru kan teman-teman? Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video sejarah Banten yang selanjutnya. Dadah!